saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Amin. Menolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami rindu firman Allah, karena firman itu berkuasa menjadi rema dalam hidup kami. Firman itulah yang menuntun setiap hidup kami. Bahkan firman itu juga yang memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena itu dengan iman kami mau terima firman Allah, sehingga firman itu benar-benar menjadi berkat baru bagi kami semua, bagi keluarga yang sudah mengundang kami bersama saat ini. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap telinga yang mendengarnya. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Saya mengajak untuk kita membuka dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 sampai 9. Dua ayat sebagai ayat pokok untuk kita renungkan. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya. Saya bacakan begini bunyi firman Allah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sabda judul firman Allah, makna daripada ibadah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, beribadah adalah hal yang esensial di mata Tuhan. Mengapa saya katakan ini hal yang esensial Bapak Ibu? Karena saudara dikasih oleh Tuhan bahwa di dalamnya kita mengagungkan Tuhan. Di dalamnya kita mempermuliakan Tuhan. Di dalamnya kita senantiasa meninggikan Allah. Bahkan lebih jauh saya katakan Bapak Ibu, ketika kita beribadah, kita mengingat akan kasih-Nya, kebaikannya, pertolongannya yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa saya katakan tadi bahwa ibadah hal yang esensial. Ibadah saudara dikasih oleh Tuhan yang sangat penting bagi Tuhan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika ada orang menghalang-halangi orang datang beribadah, Tuhan murka. Kita ingat Bapak Ibu ketika Musa meminta pada Firaun supaya bangsa Israel itu beribadah, tapi pada waktu itu Firaun tidak memberikan izin atau kesempatan kepada bangsa Israel. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, terjadilah murka Tuhan. Kita tahu saudaraku, beberapa kali turun bagi bangsa Mesir saudaraku, khususnya bagi Firaun.
Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kisah yang kita pelajari, maka akhirnya pun Firaun memberikan izin atau kesempatan kepada bangsa Israel untuk beribadah. Itu sebenarnya karena dalam keadaan terpaksa Firaun memberikan izin itu kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena terjadi saudaraku murka Allah pada waktu itu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, dari sana kita mempelajari bahwa sesungguhnya Tuhan begitu menghargai yang namanya ibadah. Dia merindukan saudara dikasih oleh Tuhan umat-umatnya senantiasa datang kepada Tuhan, memuji, mempermuliakan Allah. Saudaraku, kalau kita melihat selanjutnya, di mana saudaraku ketika bangsa Israel sudah ada dalam perjalanan, maka saudaraku Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel pada waktu itu, di mana saudara dikasih oleh Tuhan dari pihak Allah bahwa Allah akan menyertai perjalanan mereka, bahwa Allah akan melindungi mereka sampai ke tanah Kanaan. Tetapi dari pihak Israel, Bapak Ibu, mereka harus menunaikan ibadah. Jadi ketika mereka dalam perjalanan, mereka harus ada waktu beribadah kepada Tuhan. Bahkan sampai mereka di tanah Kanaan, Bapak Ibu, mereka harus memang melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Ini saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan Bapak Ibu kepada kita semua, bahwa Tuhan begitu menghargai yang namanya ibadah. Bahkan ada ayat lain berkata, Bapak Ibu, Allah bertata di atas puji-pujian. Jadi saat ini ketika kita memuji Tuhan, mempermuliakan Allah, Dia bertata di atas pujian kita. Artinya kalau Dia bertata di atas pujian kita, Dia menyenangi pujian kita. Dia menyenangi, Dia dengan sukacita menerima persembahan-persembahan pujian kita. Saudaraku, seharusnya kita pun sebagai pengikutnya harus menjadikan ibadah itu sesuatu yang esensial atau sesuatu yang penting, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saya mengartikan Bapak Ibu, kata ibadah dalam pengertian bahasa Ibrani itu adalah abodah, yang berarti pengabdian atau pelayanan yang utuh dari seorang hamba kepada tuannya. Allah itu adalah Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Allah itu adalah Raja kita. Posisi kita saudaraku adalah sebagai hamba. Tentu saudaraku, sebagai hamba kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan melalui ibadah kita kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Allah ini yang saya sampaikan kepada kita bersama, mari saudaraku dengan segenap hati kita datang beribadah kepada Tuhan, mempermuliakan Allah, meninggikan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca Bapak Ibu, dampak daripada ibadah, di mana di sana dikatakan bahwa beribadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Amin saudaraku. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia ketika kita beribadah. Karena ketika beribadah di dalamnya mengandung janji. Kalau saya kutip satu ayat, apa sih janji Tuhan ketika kita beribadah? Dikatakan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-23-25, di sana firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Ini saudaraku yang terkandung di dalam ibadah. Ada janji Tuhan, yaitu penyertaannya bagi kita. Saya bersyukur ada melayani di Kalimantan ini Bapak Ibu. Ada banyak makanan yang tidak ada di daerah kami, ada di tempat ini, dan itu bisa saya makan. Saya syukuri. Ya, apa yang dihidangkan nggak pernah saya tolak. Kalau jemaat kasih, pasti saya makan. Saya merasa sangat bangga dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Saudara, tentu itu ada kaitannya dengan ibadah kita. Kalau kita senantiasa datang beribadah, maka apa yang kita makan minum itu menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Saya kira
kebanyakan di daerah kita ini minum air mentah. Ya saya, Bapak Ibu, minum air mentah langsung saya ambil dari bawah konut sana. Tapi saya sehat, Bapak Ibu. Sampai hari ini saya sehat, tidak pernah saya mengeluh sakit perut, tidak. Jadi itu saudara dikasih oleh Tuhan dampak daripada ibadah sebenarnya, amin. Amin saudaraku. Tuhan yang memberkati roti makanan kita, air minum kita. Bahkan dikatakan lebih jauh saudaraku, dia menjauhkan penyakit. Saudaraku, ada banyak orang beralasan oleh karena virus corona lalu tidak datang lagi ke ibadah. Saudara perhatikan ayat ini Bapak Ibu, jangan kita terkecoh. Karena ketika kita beribadah dikatakan firman Allah, maka dia menjauhkan penyakit. Artinya memang kita harus beribadah Bapak Ibu, amin. Iya, memang kita harus beribadah supaya Tuhan menjauhkan. Jadi dengan apa yang kita lakukan itu tidak seberapa. Saya katakan bukan salah. Ini sering kali saya sampaikan, bukan salah. Tetapi kita memang penting waspada. Ya, ya kalau kita seperti di gereja kita bikin ada protokol dari pemerintah. Itu tidak salah kita waspada. Tetapi jangan sampai kita menjauhkan diri oleh karena kondisi Bapak Ibu, oleh karena keadaan. Amin saudaraku. Saya mau sampaikan kepada kita makna daripada ibadah itu, di mana saudara dikasih oleh Tuhan, dia akan memberkati roti makanan kita. Apa yang kita makan sehari-hari itu diberkati Tuhan. Itu menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Saya pernah sampaikan kepada jemaat Bapak Ibu, ada banyak orang memiliki harta yang banyak tetapi tidak bisa menikmati makanan yang ada di depannya. Saya katakan itu karena tidak dikaruniakan Tuhan untuk menikmatinya. Tetapi kalau saudara bisa menikmati berkat-berkat yang ada, walaupun makanan kita itu cukup sederhana, tetapi saya katakan itu merupakan karunia Tuhan, di mana Tuhan mengaruniakan untuk kita menikmati berkat yang ada itu. Ya, ini hal yang luar biasa perlu kita renungkan Bapak Ibu. Karena itu, ajakan firman Allah hari ini, mari kita beribadah kepada Tuhan. Lebih jauh saudara dikasih oleh Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang fasik itu bukan berarti dia tidak percaya Tuhan. Orang fasik itu Bapak Ibu adalah orang yang mau hidup di dalam dosa, tidak mau taat. Itulah yang disebut orang fasik. Jadi bukan berarti dia bukan orang Kristen. Dia orang Kristen tetapi tidak mau taat gitu. Tidak mau setia. Maka dikatakan akan ada perbedaan orang fasik dengan orang benar. Akan ada perbedaan saudaraku, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tinggal kita memilihnya Bapak Ibu. Itu maksudnya. Tinggal saudara memilih. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, ya datanglah beribadah kepada Tuhan. Amin. Datanglah kita beribadah seperti ini. Ya, ini merupakan kerinduan Allah bagi kita, kita beribadah seperti ini. Ketika keluarga ini ya berkata, ibadah apa kita lakukan, saya bilang ya, walaupun singkat, saya bilang, karena kita memprioritaskan Tuhan. Ya, kita mendahului Tuhan, kita utamakan Tuhan dalam segala rencana yang baik yang kita lakukan. Maka semuanya itu akan diteguhkan Tuhan, karena kita dahulukan Tuhan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari saya merindukan khususnya jemaat GPD Maranatha Sungaluno, jangan terlalu terlena kita dengan kondisi. Jangan, tetapi mari kita mau setia kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini, jangan tergeser pengabdian kita karena situasi dan kondisi, tetapi jadikanlah kondisi dan situasi menjadi pemacu pengabdian kita kepada Tuhan. Amin. Kita jadikan situasi dan kondisi jadi pemacu, penyemangat kita. Karena kalau kita dalam kondisi mungkin sakit, wah kita datang pada Tuhan. Itu maksudnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu ayat terakhir saya sudah janji kepada keluarga, saya tidak lama-lama berbicara akan firman Tuhan. Sekali lagi, satu ayat lagi dalam kitab Ibrani 10 ayat 25.
Karena itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau saudara melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini, boleh saya katakan ini merupakan sudah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Akan banyak orang, saudaraku, tidak lagi mengindahkan ibadah. Akan banyak orang, saudara, dikasih oleh Tuhan tidak lagi datang dengan giat bersekutu kepada Tuhan. Tetapi hari ini datang firman Allah kepada kita bersama, supaya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Artinya, gereja itu merupakan tempat pertemuan kita. Tuhan mau kita jadikan gereja itu menjadi tempat kita beribadah memuji Tuhan. Ya, karena itulah tempat pertemuan yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan kita lakukan. Karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang hadir pada hari ini, saya merindukan kita semua untuk kita mau taat, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Biarlah dengan kondisi yang ada memacu, menyemangati, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka saya percaya sesuatu yang indah, sesuatu yang baik akan Tuhan nyatakan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Dan saya mohon maaf, kemungkinan saya tidak bisa ikut nanti, Pak, karena ya pemberkatannya itu hari Minggu. Jadi ya di sini kan ada pelayanan, jadi mungkin nanti istri saya yang ikut ke sana. Saya mohon maaf pada keluarga. Mari Bapak Ibu, biarlah kita doakan firman Allah ini supaya menjadi berkat baru bagi kita semua. Kita naikkan pujian yang berkata, Yesus baik-baik buat saya. Haleluya. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman ini, Tuhan. Namun kerinduan-Mu sudah hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus memetraikan firman ini di dalam setiap hati kami, Bapa. Terima kasih, ternyata Tuhan merindukan kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, biarlah kondisi itu menjadi pemacu, penyemangat untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Baik buat saya, Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat, ku tak dapat kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Karena kebaikan Tuhanlah Dia perdengarkan suaranya bagi kita, di mana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar, antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Dan ada banyak orang memilih tidak beribadah. Itulah memang keadaan akhir zaman, Bapak Ibu. Tetapi saudara dan saya, bukan kita sama dengan orang-orang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang mau taat. Kita adalah orang-orang yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Kita mau senantiasa setia kepada Tuhan. Kita mau taat beribadah kepada Dia. Dia akan bertata di atas puji-pujian kita. Dia menyenangi setiap ibadah kita. Ketika ada orang yang melarang beribadah, Tuhan murka kepada orang itu. Saudara, mari kita mau membawa anak kita, anak-anak kita, keturunan kita beribadah datang kepada Tuhan. Maka saya percaya semua hidup kita akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan berdoa, di mana keluarga ini meminta doa dari kita bersama, yang mana sebagian rombongan akan berangkat besok.
Bahkan mungkin ada yang mengikuti pada hari berikutnya. Kita doakan supaya dalam perjalanan Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bahkan kita meminta saat ini cuaca yang baik, cuaca yang cerah. Demikian juga kita doakan buat acara, baik acara keluarga atau acara adat, juga acara pemberkatan nikah. Saya meminta dengan kasih Kristus nanti Pendeta Fenlili Pelem menaikkan dua syafaat ini. Yesus baik-baik buat saya. Baik, baik buat saya. Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik, baik buat saya. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.